Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan untuk kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Selamat datang di acara talk show untuk Festival Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat UI 2024. Puji syukur marilah kita panjatkan pada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas izinnya kita dapat menghadiri gelar ucara pada hari ini. Perkenalkan, saya Naura, mahasiswi FIB Program Studi Rusia Angkatan 2023 yang akan memandu acara hari ini. Gelar ucara sore ini disponsori dan disupport oleh Bakti BCA, Komunitas Pengusaha Tangan di Atas, Rumah Cinwa, Wings Food, Sanggar Budi Rahayu, Ayo Diapala, Komunitas Seni Karawitan Jawa, Sekar Widya Makara Universitas Indonesia, Wayang Sinema, Sanggar Panjelaras, dan Tangan Emas Production. Kami, seluruh panitia PPM UI 2024 berterima kasih kepada para sponsor dan semua pihak yang telah membantu mensukseskan acara pengabdian dan pemberdayaan masyarakat UI 2024. Langsung saja kita masuk ke mata acara utama kita, yaitu sesi diskusi hasil pengabdian dan pemberdayaan masyarakat tim Pengmas Universitas Indonesia. Gelar wicara hari ini dengan topik penerapan teknologi dalam upaya konservasi alam akan dipandu oleh Dr. Evi Frimawati, SPT MSI dari Sekolah Ilmu Lingkungan sebagai moderator, juga dengan narasumber-narasumber kita, yaitu ada Dr. Insinyur Sri Setiawati Tunmuyu MA dari Sekolah Ilmu Lingkungan, Dr. Hayati Sari Hasibuan STMT dari Sekolah Ilmu Lingkungan, dan Profesor Dr. Kosuke Mizuno dari Sekolah Ilmu Lingkungan. Forum diskusi selanjutnya akan dipandu oleh moderator. Kepada moderator kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, para mahasiswa, kemudian masyarakat dan audiens lainnya, saya ucapkan selamat bergabung dengan talk show kita sore hari ini. Yang akan disampaikan oleh 3 narasumber yang kita lihat sudah hadir semuanya. Tadi sudah disampaikan oleh MC juga, saya ulangi kembali bahwa narasumber pada talk show sore hari ini ada Ibu Dr. Sri Setiawati Tunmuyu, kemudian Bapak Profesor Dr. Kosuke Mizuno, dan Ibu Dr. Hayati Sari Hasibuan. Baik. Kita mungkin saya tidak menyampaikan terlalu banyak pengantar. Tadi seperti yang disampaikan oleh MC bahwa tema untuk talk show sore hari ini adalah penerapan teknologi dalam upaya konservasi alam. Sebelum disampaikan oleh narasumber, saya akan sedikit membacakan yang akan dimulai dari Ibu Dr. Sri Setiawati Tunmuyu. Beliau adalah doktor dari pengelolaan sumber daya alam IPB, kemudian fokus riset beliau adalah lebih ke arah food loss and waste loss, kemudian inovasi hijau dan sirkular ekonomi. Kepada Ibu Sri Setiawati Tunmuyu, silakan untuk menyampaikan sedikit ya, 10 menit ya mungkin dari pelaksanaan Pekmas yang sudah dilaksanakan selama ini. Silakan Ibu Sri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Bu Evi memandu acara talk show pada sore hari ini. Kegiatan saya dalam pengabdian masyarakat seperti tadi telah disampaikan oleh Bu Evi bahwa saya lebih fokus kepada pengelolaan food waste dan food loss, kemudian juga circular ekonomi dan pengelolaan sumber daya alam, karena kita bicara tentang alam dan lingkungan yang lestari. Beberapa pengabdian masyarakat saya fokus kepada bagaimana pengelolaan food waste dan food loss. Kalau rekan-rekan mahasiswa, Bapak Ibu yang hadir pada hari ini mengetahui bahwa Indonesia ini paling jagoan buang makanan, ya. Jadi di Asia Tenggara itu Indonesia menduduki tempat yang pertama di dalam negara yang menghasilkan limbah pangan terbesar sebesar 14,7 juta ton per tahun. Jadi bayangkan kita masih banyak yang lapar, tetapi kita juga buang-buang makanan sudah sampai 14,7 juta ton per tahun ya. Jadi ini juga perlu kita harus tangani sebagai
sebuah institusi pendidikan, kita harus melihat permasalahannya apa, kemudian apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah terjadinya pembungkaman pangan yang sangat luar biasa ini gitu ya. Nah, tentunya kita juga harus memulai dengan penelitian. Jadi berbagai penelitian mahasiswa S2, kebetulan di Sekolah Ilmu Lingkungan ini kan mahasiswanya S2 dan S3, jadi pasca sarjana, sehingga penelitian-penelitiannya lebih juga bagaimana dilakukan sebagai penelitian terapan. Jadi fokus dengan food waste, bagaimana kemudian dari hasil-hasil penelitian ini diterapkan menjadi kegiatan pengabdian masyarakat. Jadi mulai dari pembelajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat itu serangkaian di dalam fokus kegiatan ini. Untuk food waste misalnya, limbah pangan itu sebenarnya semua pasti nggak suka kalau depan rumahnya dilemparin sampah makanan, atau di depan rumahnya ada sampah. Pasti bilangnya NIMBY, not in my backyard, gitu ya. Jangan di depan rumah saya atau di belakang rumah saya. Semua kota, semua kabupaten di Indonesia ini nggak suka kalau ada tempat pembuangan sampah TPA. Baunya luar biasa gitu ya. Oleh karena itu kita harus mencegah dari hulunya. Bagaimana jangan sampai semuanya menumpuk di TPA. Ya, oleh karena itu pengelolaan limbah pangan dari keluarga itu menjadi titik sentralnya, menjadi penting. Jadi bagaimana ini banyak ibu-ibu, anak-anak wanita yang nanti berumah tangga, atau juga bapak-bapaknya kalau semua belanja jangan berlebihan, harus menghitung berapa kebutuhannya, jangan sampai entar sudah dibeli kemudian dibuang semuanya. Nah, ini yang menjadi asal muasal kenapa kemudian food waste-nya luar biasa. Pengabdian masyarakat yang dilakukan ya adalah dari hasil penelitian mahasiswa S2 Bu Evi. Jadi mengembangkan teknologi untuk pembuatan pupuk cair maupun pupuk padat untuk organik dari limbah pangan. Jadi dari nasi dan berbagai produk-produk sayuran. Nah, kemudian kami melakukan pengabdian masyarakat kepada ibu-ibu rumah tangga, ibu-ibu PKK, bahkan kepada anak-anak sekolah supaya tahu dari sejak dini mereka tahu untuk tidak membuang-buang makanan seperti apa yang dilakukannya ya. Jadi tadi Bu Evi tanya targetnya siapa, itu adalah kalau kami lebih bagaimana mencoba untuk melakukan sosialisasi sekaligus bagaimana menerapkan teknologi yang ditemukan kepada masyarakat, kepada ibu-ibu yang mudah dilakukan oleh ibu-ibu di rumah gitu ya. Jadi nggak usah teknologinya yang tinggi-tinggi, tapi bagaimana bisa memanfaatkan teknologi yang sederhana untuk bisa mengolah limbah pangan menjadi pupuk, dan kemudian digunakan untuk apa? Digunakan untuk urban farming. Jadi nanti mereka akan menanam sayur-sayuran di rumah, buah-buahan di rumah, dengan pupuknya nggak usah beli lagi, pupuknya adalah pupuk organik ya. Jadi kalau tinggal di perkotaan itu kita bisa menghasilkan pangan lokal ya. Jadi pangan lokal itu tidak perlu jauh-jauh cari sayuran ya. Jadi mereka di sekitar rumahnya, di sekitar RT-nya, RW-nya, bahkan di desanya dia dapat memberikan ketahanan keluarga, ketahanan pangan di sekitarnya dengan bagaimana memanfaatkan limbah yang ada, limbah pangan itu diolah menjadi pupuk, dan pupuk itu dapat kembali lagi menghasilkan produk-produk pangan. Jadi itu Bu Epi beberapa yang yang dilakukan di dalam Pengmas, dan kita yakin bahwa permasalahan limbah pangan ini menjadi isu sentral di Indonesia, bahkan sekarang kita memiliki tantangan yang luar biasa. Mungkin dari saya cukup Bu Evi, terima kasih. Ya, saya langsung menanyakan langsung kepada Bu Sri sebelum lanjut kepada narasumber yang berikutnya. Kira-kira pada saat pelaksanaan Pekmasnya ada kendala nggak Bu ya di masyarakat? Ya, karena ini targetnya ibu-ibu biasanya ya, untuk bisa mengumpulkan ibu-ibu itu datang gitu ya, itu biasanya agak sulit karena harus membagi waktu. Tapi
pada dasarnya untuk penerapan teknologinya itu tidak terlalu sulit ya, karena teknologinya sangat tepat guna begitu dan bisa langsung diaplikasikan. Tapi memang perlu kesabaran karena untuk menjadi pupuk bisa harus perlu 2 minggu misalnya. Jadi perlu ada pendampingan Bu Epi. Baik. Pada saat pengmasnya itu Ibu apakah ada kerjasama dengan mitra atau Iya. gimana? Ya, jadi kami kerjasama dengan Bu Sari ini. Kita juga jadi tidak saja, jadi kami kolaborasi Bareng ya, Bu ya. ya. Jadi Bu Sari nanti akan menerangkan tentang pemanfaatan air hujan. Kami menggunakan untuk urban farming ya gitu, bagaimana pengelolaan pupuknya. Jadi kita membuat sistem yang tersistematik ya, semuanya menjadi besar gitu. Jadi tidak mesti ada dengan Pemda, ada dengan ibu-ibu PKK, Mitranya ya, ya, iya. semuanya mitranya. Ya, jadi ada sinergis ya dengan mitranya sendiri. Kira-kira nanti apakah masih ada berkelanjutan itu rencana program Pengmasnya ini? Ada Bu, berharap mudah-mudahan ada pendanaan baik dari Universitas Indonesia maupun dari fakultas ya, dari SIL atau dari Kementerian Ristekdikti ya, Kementerian Kemendikbud Ristekdikti, kita bisa mendapatkan dana. Saya pikir ini kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat Bu, supaya masyarakat sadar dari awal gitu ya. Kita selalu menyalahkan pemerintah karena nggak ada TPA-nya, padahal yang salah tuh kita sendiri gitu melakukan itu. Mungkin itu Bu Evi. Iya. Baik, tadi kita sudah dengar sendiri latar belakang dari Pengmas ini adalah tingginya food waste ya, sehingga berpikir nih sementara TPA penuh gitu ya, harus dicarikan solusi bagaimana mengatasi masalah ini di tingkat sumber ya, penghasilnya. Ya, baik. Baik, saya pikir saya langsung ke narasumber berikutnya, tetapi karena tadi izin Prof, karena tadi agak berkaitan dengan Bu Hayati ya, Bu Hayati Sari Hasibuan. Jadi saya pikir langsung ke narasumber berikutnya, Ibu Hayati Sari Oke. Ke narasumber berikutnya saja, Ibu Hayati Sari Hasibuan. Ibu Dr. Hayati Sari Hasibuan. Beliau adalah dokter dari Sekolah Ilmu Lingkungan Universitas Indonesia, kemudian fokus penelitian dan Pengmas terutama itu untuk konservasi air ya, dan kebetulan lokasi Pengmas juga sering bersamaan dengan Ibu Dr. Sri Setiawati tadi, terutama untuk pelaksanaan RWH ya, Recycle Water Harvesting gitu ya fokusnya. Ya, kepada Ibu Sari saya persilakan. Ya, terima kasih banyak Bu Evi. Ya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan suara saya lebih kencang daripada suara fan-nya ya. Karena suara fan-nya itu juga lumayan kencang. Nah, kalau melihat ini nih di belakang Bu Evi, itu ada tulisan, ada quote dari Water is alive and clean water means health. Itu menunjukkan betapa pentingnya air. Air itu adalah kehidupan. And everything saved by water and sustained by the water. Jadi dasar itu kemudian yang menjadi pertimbangan kami melakukan kegiatan pengabdian masyarakat. Pengabdian masyarakat ini basisnya adalah bagaimana kita memanfaatkan air hujan yang sebenarnya itu adalah karunia Allah. Karunia Allah ya, rahmat, anugerah yang seringkali kita lupa bahwa itu adalah satu karunia. Jadi kita sibuk untuk mencari sumber air yang berbeda-beda, sumber air lain, dengan kita menegasikan adanya sumber air hujan. Nah, di Indonesia ini masih banyak daerah-daerah yang kekurangan air bersih. Maka kami melakukan Pengmasnya itu di daerah-daerah yang terutama kesulitan untuk mencapai air bersih. Seperti misalnya ya Bu Evi, itu ada di daerah Jakarta Utara. Ya, di Jakarta Utara, coba berdiri dulu Pimpro Pengmas kami nih, ada analisa. Silakan berdiri. Ya. Ya, jadi ini
Ini tim kami dari Pengmas yang dilakukan selama ini di Sekolah Ilmu Lingkungan untuk yang rainwater harvesting. Jadi semua yang melakukan itu adalah kegiatannya dilakukan oleh mahasiswa. Ini juga termasuk yang lagi moto juga termasuk, ayo diri juga. Nah ini ada tadi analisa, ini Sam, kemudian juga ada, ayo Nabila, ayo Nala, Iva, Nur Hafifah, dan juga ada support dari yang memberikan cuaca. Pak Fauzik ya. Nah ini sebenarnya masih banyak lagi yang lainnya juga ada ini yang Mbak Nevira juga belum ikut tapi akan ikut ya. Jadi daerah di Haura, oh iya Haura. Oke, diri Haura. Jadi diri Haura. Ya, jadi dengan ini melalui Haura, kalau Bapak dan Ibu melihat poster-poster di Masjid UI Depok dan di Masjid ARH Salemba, itu semua flyer dan poster itu yang membuat adalah Haura. Gitu. Jadi di daerah Jakarta Utara Bapak Ibu, mereka itu kesulitan untuk air bersih dan juga bahkan juga air minum, sehingga mereka menggunakan air tanah. Bahkan untuk yang nelayan, kalau mereka mau melaut, mereka itu perlu air beberapa liter, jadi membawa sampai dengan beberapa liter air gitu ya, dibawa sampai ke laut dan harganya jadi mahal. Tetapi dengan adanya rainwater harvesting, maka nelayan itu bisa jadi lebih murah, dia untuk melaut dan tidak memerlukan biaya yang sangat besar. Bahkan itu digunakan secara free karena dibagi-bagi juga ke semua nelayan yang lain. Terus Bapak Ibu, kami juga melakukan rainwater harvesting di Labuan Bajo. Jadi kalau di Labuan Bajo kan Bapak Ibu udah mengingatnya sebagai daerah kawasan wisata yang paling premium begitu ya. Tetapi di sana ada daerah-daerah yang warganya itu kalau mau mengambil air bersih itu harus turun ke sungai sejauh 3 km dan kemudian naik lagi karena daerah pemukimannya itu di atas, naik lagi 3 kilo lagi, mendaki dengan membawa ember hasil mengambil air dari sungai. Dan itu biasanya dilakukan oleh ibu-ibu. Jadi kalau kita datang ke sana, mereka akan menyampaikan bahwa sebagian besar di masyarakat di sana itu punya penyakit yang disebabkan oleh kekurangan air. Itu di daerah di Labuan Bajo. Bahkan kami juga datang ke satu daerah, membangun RWH di satu daerah di Labuan Bajo yang ini ada Pak Edi, diri dulu Pak Edi. Ya Pak Edi juga ikutan untuk yang di Labuan Bajo. Itu ada daerah yang sangat di ujung, yang kemudian di sana tidak ada air, tidak ada listrik, dan daerahnya sulit dijangkau. Jadi bayangkan bagaimana komunitas di situ, bagaimana penduduk di situ untuk mencapai air bersih. Dan sangat sedih kalau kemudian kita melihat daerah itu anak-anak sekolah itu ya, anak sekolah yang berangkat dari rumahnya, mereka itu tidak mengkonsumsi air secara cukup begitu. Dan untuk mereka berjalan sangat jauh menuju ke sekolahnya dan kemudian juga pulang itu dalam kondisi yang tidak cukup makan dan juga tidak cukup untuk minum. Nah kami juga ke Serang yang bekerja sama dengan Bu Sri. Di Serang itu kami menyampaikannya untuk ke daerah yang berisiko stunting. Nah risiko stunting ini ternyata memang ada 2 utamanya. Kekurangan minum dan juga kekurangan pangan bergizi. Nah itu sebabnya pada waktu di Serang itu kami menyampaikan tentang bagaimana pentingnya air bersih dan bagaimana pentingnya kebutuhan
pangan dan yang bergizi tadi. Nanti kalau yang berdekatan dengan Serang, coba dikunjungin ya daerah Serang, padahal itu dekat sekali dari kita begitu ya, dari Jakarta dan juga dari Depok. Tetapi yang mengalami stunting hampir semuanya dialami itu karena penyakit dari dehidrasi. Jadi kekurangan akses terhadap air bersih. Dan bahkan ada salah satu anak di sana yang kita melihat dengan jelas begitu, umur 4 tahun, anak itu belum bisa menegakkan kepalanya dan juga belum bisa menegakkan kakinya, umur 4 tahun. Karena apa? Karena akses terhadap air bersihnya kurang, karena akses terhadap pangan yang bergizinya kurang. Dan kami juga ke Muara Gembong dan akan sedang di Muara Gembong yang mereka juga sangat kekurangan air bersih. Kalau kata mahasiswa katanya kalau di Muara Gembong itu matahari dibagi satu-satu gitu ya, saking panasnya. Dan kalau kemudian RWH yang kami tanam di sana, yang kami bangun di sana, itu mereka eman-eman, apa ya bahasanya, disayangin begitu ya, eman-eman gitu, disayangin karena sampai dia nggak boleh dipakai untuk yang lain. Jadi begitu sulitnya mereka mendapatkan air bersih karena semuanya payau. Coba bayangin, mereka tuh nggak bisa loh minum seenak ini. Ya, minum dulu ya. Mereka nggak bisa minum seenak ini karena mereka susah banget airnya. Makanya yang ditampung di air hujan, yang air hujan yang ditampung itu sebulan bisa untuk mencukupi mereka tanpa mereka memperbolehkan untuk digunakan untuk hal lain kecuali untuk minum. Begitu Bu Evi. Iya, baik. Baik Bu Sari. Jadi Jadi dari Pengmas ini latar belakangnya kira-kira memang banyak sekali ada beberapa kelompok-kelompok masyarakat yang merasakan kekurangan air ya, khususnya kekurangan air bersih gitu. Sementara kita itu negara kepulauan, curah hujan tinggi gitu ya, tetapi ya ironisnya seperti kondisinya selalu ironis tadi juga dengan makanan, kita ada yang kekurangan makanan, tetapi ada juga yang membuang-buang makanan. Kalau ini kira-kira dalam pelaksanaan Pengmas itu target-target itu di mana saja selain tadi masyarakat seperti yang di Labuan Bajo, terus yang lain-lainnya di mana lagi? Kira-kira jadi sebenarnya target kita utamanya adalah daerah yang mengalami kesulitan untuk air bersih, terutama di daerah coastal ya, di daerah pantai yang memang mereka mengalami kesulitan air bersih, dan kalau tidak ada alternatif lain mereka akan menggunakan air tanah. Dan kemudian kedua, kami dengan bekerja sama dengan Unilever itu pengembangannya untuk di Pengmasnya dikembangkan untuk pesantren dan juga untuk masjid. Jadi sejauh ini sudah ada 2 pesantren yang dibangun RWH-nya, dan ini menarik banget ya karena yang di pesantren pertama kami membangun RWH itu Pak Kiainya itu berterima kasih karena biasanya pesantren itu harus mengeluarkan uang 2 juta ya. Uang 2 juta 1 bulan untuk air bersih. Sementara santri-santrinya itu nggak bayar. Memang tidak bayar gitu ya. Jadi dengan adanya RWH itu mereka mereduce cost-nya dengan sangat signifikan. Dan untuk yang pesantren kedua kami membiasakan atau menggabungkan dengan pangan. Jadi juga diajarkan untuk anak-anak yang sekolah di pesantren itu bagaimana mereka untuk air bersih, dan yang digabung dengan bagaimana menanam edible garden gitu. Ya, baik. Jadi dari Pengmas ini outputnya itu ada bantuan alat ya, seperti itu. Betul, instalasi RWH. Instalasi bangunan instalasi untuk teknologi rainwater harvesting. Maksudnya dari setiap satu alat itu bisa menjangkau berapa masyarakat gitu? Bergantung. Jadi sebenarnya kita tidak menspesifikasikan berapa ininya karena bergantung pada
kapasitas dari tangkinya yang terpasang di situ. Oh, jadi ada beberapa daerah kan misalnya dia cukup besar sehingga kita bisa menampung 1.000 liter. Ya. Nah 1.000 liter kayak yang di Muara bukan cukup besar, malah sempit begitu ya yang di Muara Gembong itu, jadi hanya menampung 1.000 liter. Dan itu tidak dikira-kira untuk paling hanya sewilayah se-RT dan daerah sekitarnya begitu ya. Tapi kalau kayak di Masjid UI, nanti jalan-jalan ke Masjid UI ya, Bapak dan Ibu, Pak Pipin ya, nanti ajak mahasiswa Geo untuk jalan ke Masjid UI Depok. Nah itu di situ ada rainwater harvesting yang dipasang 4.000 liter kapasitasnya. Jadi memang bergantung ke ininya. Baik, tadi ada masyarakat dibantu alat gitu ya. Nanti bagaimana ada pengaturan masyarakat pada saat mengaksesnya itu? Apakah ada aturannya itunya gitu, boleh kapan dia boleh mengambil, terus berapa jumlahnya yang boleh diambil, itu bagaimana kira-kira? Biasanya kita memang waktu pertama kali membangun selalu kita mendekati dulu tokoh masyarakatnya. Misalnya kayak yang di Jakarta Utara itu ada koperasi nelayan. Jadi ada pengurus koperasi. Nah, nanti yang mengatur untuk pembagiannya kapan dan bagaimana itu urusannya dari si pengurus koperasinya. Mereka ya setelah diserahkan betul, gitu ya. Betul. Ini ada loh alat bantuan, tolong diatur lah. Pasti mereka masyarakat patuh ya sama tokoh masyarakatnya seperti itu ya. Ya baik. Itu tadi sudah disampaikan juga mitranya dari Unilever ya. Ya, mitra untuk kita pengembangan Pengmas ini ada dari PT Unilever. Terus kemudian juga ada yang di stunting itu, yang di Serang dengan Yayasan Amal Zakatnya PLN. Terus juga ada dengan saat ini kita di Muara Gembong itu partisipasinya dengan PT Cikarang Listrindo dan banyak lagi yang lainnya. Ya, baik. Nah, sejauh Ibu melaksanakan Pengmas ini, kira-kira kendalanya apa sih ya? Kendalanya. Ya, yang paling utama sih sebenarnya kendalanya itu adalah bagaimana kita bisa menjaga sustainability-nya. Karena kan kalau kita bangun nih sekali nih, membangun pada tahun itu, kita bisa melakukan program pemantauannya. Tetapi kalau udah tahun berikutnya, kita perlu effort nih untuk bisa melihat bagaimana memantau perkembangannya. Nah, selama ini kita masih bergantung pada kedekatan antara pengurus yang di sana dengan timnya kami begitu. Tapi kan itu juga tidak mudah ya. Dan terutama yang paling sulit itu sebenarnya memantau yang ada di Labuan Bajo. Karena komunikasinya susah. Komunikasinya sulit. Sepanjang komunikasinya masih mudah seperti di Jakarta Utara, kami kembangkan mahasiswa-mahasiswa melakukan penelitian lanjutan di situ. Sehingga akan terus terjadi sustainability program baik penelitian maupun Pengmas. Tapi kalau yang Labuan Bajo kan berat ya, mahal di ongkos begitu kan. Kecuali nanti ada dari BRIN, dari UI, dari BMKG. Kenapa bisa begini gitu. Jadi begitu ininya. Tapi mungkin bisa sistem monitoringnya bisa online gitu kan? Ya. Sistem monitoring, sistem monitoring itu bisa online. Tetapi di Labuan Bajo itu kalau di sananya sendiri tidak ada sinyal, tidak ada listrik, dan tidak ada yang punya HP dengan video bisa merekam. Coba bayangkan. Jadi itu kesulitan utamanya. Kalau kita mau lihat itu yang kita itu bisa udah benar apa enggak. Pertama nggak ada sinyal. Yang punya video smartphone cuma satu orang, itu ada guru ngaji yang ada di sana. Jadi dia tidak selalu ada di situ. Kalau dia mau mengirim ke kita, dia pergi dulu ke kota. Udah deh cari sinyal. Wah, betul, ke kota cari sinyal. Tapi nggak cuma di Labuan Bajo, bahkan di Muara Gembong ya. Di Muara Gembong itu juga nggak ada sinyal. Itu padahal cuma 2,5 jam dari sini darat dan tambah dengan kapal. Itu udah nggak ada sinyal. Kalau mau pakai sinyal beli 3.000, beli wifi 3.000. Jadi negara kita masih banyak PR-nya Bu Masih Evi. Banyak ya ternyata ya. Kalau kita yang belum pernah ke tempat-tempat gitu, kita berpikirnya nggak mungkin lah sepertinya semua sudah ada sinyal, semua sudah ada fasilitas dan lain-lain gitu. Tapi ternyata pada saat kita
mengunjungi tempat-tempat tertentu masih banyak sekali Masih banyak yang kekurangan air, Betul. sinyal dan lain-lain. Betul, Ya, betul. baik Bu Hayati Sari Hasibuan, terima kasih. Kita langsung lanjut dulu ke narasumber berikutnya ya, Bapak Profesor Dr. Kosuke Mizuno. Beliau adalah doktor dari Agricultural Science Kyoto University, kemudian sekarang posisinya adjunct profesor di SIL, Sekolah Ilmu Lingkungan, untuk fokus riset lebih ke arah ekonomi lingkungan ya Prof. Nanti bisa langsung dijelaskan. Silakan Prof. Ya, 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 saya mau jelasin ya. Selama ini terutama dari Kerasta Riset Ekonomi Lingkungan, kami adakan cukup banyak kegiatannya Pemmas ya, gitu. Ada beberapa kelompoknya. Satu soal gambut. Nih memang ada masalah restorasi gambut, ada kebakaran gambut gitu ya. Bagaimana mencegah kebakaran gambutnya, bagaimana mendorong promosinya gitu-gitu. Itu kami adakan kegiatannya dengan memanfaatkan konsepnya variation of ecosystem service gitu ya. Jadi ini kami adakan survei di lokasi dan juga diskusi sama masyarakat dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kebakarannya atau ngurusin gambutnya gitu-gitu. Dan juga menyangkut gambut itu kami adakan studi di Riau juga Kepulauan Meranti soal sagu gitu. Sagu itu makin banyak tanaman sagu berarti makin area restorasi gambut diperluas gitu. Itu bagus sekali ya. Cuma dalam sagu itu panennya contohnya 3 tahun 2 kali atau setahun sekali saja. Ya, jadi itu sekali panen dan habis tanam makan waktu 10 tahun. 10 tahun baru ada panennya. Dan panen juga setahun sekali ya. Jadi itu nggak selalu begitu, tapi sering-sering terjerat dalam sistem ijong oleh toke-toke yang kalau Kepulauan Meranti mereka tinggal di Selat Panjang gitu ya, gitu. Nah jadi terjerat dalam sistem ijong, semua proses panen, bersihin sagu, potong sagu dan angkut sagu itu semua dilaksanakan dalam jaringannya toke, bukan petani sendirinya. Otomatis income petani jadi kecil gitu ya. Itu tipikal. Sebenarnya memang banyak variasinya ya. Nah jadi memang baiknya bagaimana mencegah ijonnya ya. Jadi kami diskusi sama masyarakat bagaimana caranya, ada konsep bumi desa atau tanaman yang selain daripada sagu dan lain-lainnya gitu ya. Itu Kepulauan Meranti gitu. Dan juga kami adakan kegiatannya menyangkut ekonomi sirkular gitu. Di Jawa Barat itu memang Citarum itu ya, das Citarum disebut paling kotor katanya ya, paling kotor di dunia gitu itu ya. Nggak tahu benar enggak, tapi dia omongnya begitu gitu ya. Jadi mikirkan bagaimana kembangkannya ekonomi sirkular, padahal dalam local knowledge-nya banyak itu yang menyangkut ekonomi sirkular. Tempat yang saya survei dari dulu itu industri kecil memanfaatkan bahan yang bekas gitu. Industri kecil tergantung bekas. Dari dulu saya peneliti ya. Nah, jadi memang di industri kecil tergantung bekas itu bagaimana dengan cara itu mereka menghemat biaya produksi, akibatnya bisa produksi barangnya murah, terjangkau oleh masyarakat masyarakat kecil gitu ya. Tapi kalau mikir ekonomi sirkular itu positif sekali ya. Nah, saya masuk ke SIL baru menyadari dari kontribusinya ekonomi sirkular. Nah, dari itu banyak sekali local knowledge-nya yang ada di masyarakat gitu. Dalam Citarum-nya. Jadi kami lihat programnya Citarum Harum ya. Jawa Barat memang punya program Citarum Harum. Bagaimana menciptakan ekonomi sirkular di Jawa Barat. Tapi kalau lihat itu masing-masingnya dinas perindustrian, dinas lingkungan, dinas pertanian, masing-masing punya programnya, tapi nggak terlalu menyentuh lokal knowledge-nya. Jadi kami menggarap
local knowledge-nya agar ekonomi sirkular dilaksanakan, atau bukannya konsepnya turun dari langit gitu, mestinya tumbuh dari bawah gitu ya. Nah itu, jadi ekonomi sirkular itu juga kami laksanakan di Tangerang kerjasama dengan koperasi Benteng Mikro gitu ya namanya ya. Koperasi itu besar, heran gitu, besar sekali. Saya undang kongresnya ya. Nah, pikir paling 20 orang. Oh enggak, ribuan orang gitu, kayak kongres Golkar gitu. Luar biasa, besar sekali. Nah, jadi itu kami gabung sama koperasi Benteng Mikro. Tahu ya Bu Farfa aktif di koperasi itu. Anak didikan kami yang anak pinter sekali aktif di koperasi gitu ya. Jadi itu memang ini ya, kami memang harus jurusan kami banyak yang aktif di perguruan tinggi, banyak yang aktif di pemerintah, banyak yang perusahaan yang kayak Unilever, Sinarmas dan lain-lain. Itu bagus, tapi bagus juga koperasi masyarakat gitu ya. Dan itu menggarap. Nah, jadi itu bikin kami ikut serta dalam pendiriannya bank sampah juga ya. Dan juga ada Tangerang ada tempatnya mangrove yang bagus gitu. Dan jadi kami libatkan siswa-siswi agar siswa-siswi SD, SMP, SMP, SMA ya menyadarinya gitu-gitu. Nah, jadi banyak kegiatannya. Nah, itu rame. Nah, pertama menarik sekali ya, karena teman-teman dari Kurastar itu kompak gitu, rencanakan, dana terbatas. Saya titip ini ada dana 30 juta. Oh, ini pintar sekali ya. Pintar sekali. Bu Safrina contohnya. Pemakaian dana 30 juta pintar. Saudara ada kaosnya, ada APT-nya dan lainnya, walaupun dananya kecil. Nah, jadi itu bagus sekali, dan memang ini interdisiplinarinya ya. Selalu ada ini topiknya teknologi. Nah, jadi memang ada terapkan teknologi, tapi teknologi itu dalam arti sempit ya, seperti tempat Bu Sari, panen ujang gitu ya, teknologi itu pasti ada teknologinya ya. Nah, tapi bisa aja seperti ilmu ekonomi lingkungan, ini variation of ecosystem service-nya. Nah, dan ada yang pintar GIS-nya. Kalau saya sih lebih banyak masyarakatnya ya. Nah, jadi ini memang kerjasama antara teman-teman mahasiswa, kompak lah gitu ya. Dan jadi agar kompak itu dalam tahap proposal sama-sama, pelaksanaan sama-sama, laporan terakhir, laporan kemajuan sama-sama. Itu penting sekali. Nah, jadi itu, untuk itu agar kegiatannya rame, penting pendanaan gitu. Ya, jadi selalu cari dana kiri kanan gitu ya, ajukan proposal. Nah, dan dapat dana, dan rame-rame ke lapangan, dan rame-rame diskusi, rame-rame mikirkan solusinya. Itu yang seninya, kenikmatannya dari kami. Dan juga sekali bisa aja kumpulin data, nanti sewaktu rame-rame nulis paper Q1 muat nama rame-rame gitu. Itu juga. Baik. Prof. Gitu ya. Oke. Baik, memang waktunya saya sudah diingatkan oleh Anitia, waktunya habis gitu ya. Baik, saya akan menyampaikan kesimpulan dari ketiga narasumber, dari Ibu Dr. Sri Setiawati tadi, bagaimana pentingnya kita meningkatkan pengetahuan, pemahaman masyarakat tentang menghindari ya terjadinya food waste gitu ya. Karena di satu sisi ada yang kekurangan, masyarakat yang kelaparan, di satu sisi banyak masyarakat yang membuang-buang makanan. Dan pemanfaatan food waste itu sendiri sebenarnya kalaupun sudah terjadi, selain dari peningkatan pemahaman terhadap untuk reduce ya, untuk food waste-nya juga bagaimana yang food waste yang ada itu dimanfaatkan untuk pupuk dan pemanfaatan lainnya ya. Kemudian kalau dari Ibu Dr. Haryati Sari Hasibuan tadi tentang air ya,
water is life, ya pentingnya air. Ini juga bantuan teknologi bagaimana masyarakat pesisir terutama itu yang kesulitan air bersih itu dibantu dari sisi teknologi dengan teknologi rainwater harvesting ya. Kemudian ini juga sangat diharapkan memberi manfaat bagi mereka. Terakhir dari Prof. Kosuke Mizuno adalah lebih fokusnya ke peningkatan lokal knowledge ya, bagaimana masyarakat mengembangkan ekonomi sirkular dalam memanfaatkan dan mengkonservasi lingkungan. Demikian dari sudah disampaikan ketiga narasumber. Sebelum saya tutup, saya ingin mendengarkan satu masing-masing dari narasumber menyampaikan closing statement. Mungkin singkat saja, silakan Ibu Dr. Sri Setiawati. Ya, kita sebagai manusia yang sangat terbatas dengan alam semesta ini, manfaatkanlah sumber daya pangan itu sebaik mungkin. Jangan dibuang-buang karena masih ada 800 juta penduduk dunia yang tidak makan pada detik ini. Dan 25 juta penduduk Indonesia tidak makan pada detik ini. Jadi kalau Anda membuang makan, perasalah bersalah dan berdosa. Ya. Terima kasih. Ya, silakan selanjutnya Prof. Mizuno, silakan closingnya. Ya, jadi ini ya, kami mikirkan selalu kami kreatif ya, dan memang Grokar mikir global, ini aksi lokal gitu ya. Nah, jadi ini Grokar kami laksanakan lah, dan kami selalu punya idealismenya gitu ya, gitu. Terima kasih. Ya, selanjutnya Ibu Dr. Hayati Sari Hasibuan. Ya, saya menggunakan statement yang menjadi semangat dari Sekolah Ilmu Lingkungan, caring environment for the better future. Kalau kita mencintai dan merawat lingkungan hari ini untuk yang masa depan yang lebih baik. Baik, terima kasih. Saya ucapkan terima kasih kepada ketiga narasumber acara talkshow tentang penerapan teknologi dalam konservasi sumber daya alam sudah kita selesaikan. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.